Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau kalian mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia. Ada di Gramedia seluruh Indonesia atau klik linknya di deskripsi box. Buat yang mau beli buku ini ready-nya nanti tanggal ini yang kedua, tanggal lupa nih, 8 sampai 10 September udah mulai ready tuh teman-teman ya. Udah mulai ready di Gramedianya juga. Ini harganya 70.000. Ini ada pembatas bukunya, salawatnya lebih banyak juga, dan di sini ada tabel riedonya juga tuh, masya Allah. Dua-duanya insya Allah bisa buat kalian makin semangat dan cinta dengan salawat. Jadi nanti siap-siap beli yang ini ya, dan yang ini udah bisa dibeli langsung yang belum punya ini ya. Oke teman-teman, buat kalian yang mau punya jilbab seperti aku ini, jilbab instan ya, inner instan, harganya murah banget, 50 berapa gitu ya, 54 gitu ya, kayaknya 54.000. Langsung aja klik linknya di deskripsi box. Cakep banget sih ya, adik aku yang jangan khawatir jelek di muka, adik aku yang mukanya bulat itu cocok banget pakai ini. Mama aku juga cocok ya pakai ini, jadi tua muda cocok pakai ini. Kalau adik aku pakainya dia digulung gitu, karena dia bukan tipe yang kayak aku, makanya dipanjangin gini ya tuh. Tapi cocok juga teman-teman tuh, masya Allah ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak siapa nih, mbaknya nggak ngasih nama, kita buat namanya Mbak Ayu aja ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Beberapa waktu lalu saya sempat bikin testimoni yang ditinggal suami dalam keadaan banyak hutang. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah Mbak, walaupun cobaan masih banyak datang dalam hidup saya. Saya masih diberi kemudahan beribadah dan bersolawat. Jadi ceritanya gini, hutang saya kan banyak, di KPR, di angsuran motor, di perorangan. Setelah suami pergi, saya harus mencicil hutang saya sendiri. Memang sih suami terbuka hatinya kirim uang walaupun hanya cukup untuk susu anak yang kecil. Anak saya kan 2 Mbak, yang besar udah SMP kelas 3, jadi kebutuhan sehari-hari seperti uang saku sekolah, jajan apapun saya dan orang tua saya yang bantu penuhi kebutuhan anak-anak saya. Salawat Jibril 10.000 kali, munjiat 500 kali, saya selalu usahakan selesai dulu sebelum saya tidur malam. Jadi saya tahajud jam 2:30, salat hajat, lanjut salawat sampai waktunya saya berangkat kerja jam 6 pagi. Allah, perjuangan seorang ibu ya teman-teman ya. Anak-anak nih yang masih SMA, yang kuliah, yang nonton ini, ayo ya kalian belajar yang bener, jadi orang sukses, kerja yang bener ya, senengin ibu kalian nih. Perjuangan seorang ibu nih seperti ini teman-teman ya. Alhamdulillah karena saya hidup sendiri, anak dititip di ibu, saya jadi manfaatkan waktu untuk ibadah Mbak. Mana tahu Allah kirimkan pahalanya ke orang tua saya juga. Singkat cerita Mbak, untuk nutupin pinjaman di orang-orang yang jumlahnya banyak, saya harus mikir buat mendahulukan yang mana dulu yang dibayar. Akhirnya KPR rumah itu tidak saya bayar Mbak. Kalau terlanjur masuk riba kan kita hanya bisa berusaha selesaikan tanpa pinjaman baru lagi kan. Angsuran rumah saya telat sampai 10 bulan, totalnya 23.600.000. Dan bulan Juli tanggal 25 saya dipanggil pihak bank, katanya tanggal 16 Agustus jam 9 adalah jadwal lelang rumah saya. Ya Allah, sedih banget ya teman-teman ya. Seminggu sebelumnya surat dari bank sudah datang ke rumah Mbak, pemberitahuan lelang, dan datangnya ke alamat orang tua saya. Mereka panik dan tidak boleh rumah ini sampai ke lelang. Dalam hati saya panik, tapi di hadapan orang tua saya tetap mengusahakan bagaimana caranya rumah ini selamat dari lelang. Bukan karena nggak mau tobat dari riba Mbak, tapi jauh di dalam harapan dan doa saya itu rumah ini adalah amanah dari orang tua saya yang harus saya usahakan. Dan saya yakin ada doa orang tua saya dalam proses hidup saya. Tanggal 10 saya gajian. Saya upayakan sambil saya doa, ya Allah tolong jangan kecewakan orang tua saya, jangan biarkan rumah ini kelelang. Saya diinfo pihak bank bahwa tanggal 14 batas akhir setor uang untuk pembatalan lelang, totalnya 23.600.000 tadi. Sambil terus salawat munjiat saya kencengin Mbak, yang terhitung munjiat antara 500 sampai 1.000, tapi yang tidak terhitung pokoknya mulut sama hati hanya mengharap keajaiban Allah lewat cara yang saya tidak tahu. Karena benar-benar buntu Mbak, seorang diri mengusahakan uang 23 juta dalam 1 minggu. Kalau bukan karena izin Allah, dari Allah, kalau bukan karena jalan dari Allah, semua nggak akan bisa Mbak.
Tanggal 14 saya ke bank, sudah terkumpul uang 18 juta hasil dari gaji saya. Usaha jualan saya sama dibantu temen mbak, pinjaman tanpa bunga. Dan di tanggal 14 jumlahnya 18 juta, belum cukup untuk pembatalan lelang karena masih kurang 5.500.000. Masih saya terus usahakan dalam ikhtiar langit dan bumi, tapi berusaha setenang mungkin mbak. Ya Allah, monggo atur aja yang terbaik. Dikasih waktu sampai tanggal 15, dan tanggal 15 kemarin dipanggil lagi sama pihak bank. Kalau memang mau batalkan, tetap dikasih waktu sampai sore. Akhirnya yang semula sebenarnya udah males pinjem-pinjem mbak. Alhamdulillah ada orang yang tahu kesulitan saya, nawarin pinjaman 3 juta, kembalikannya sepunyaku tanpa saya harus susah payah minta pinjaman. Saya hanya cerita masalah saya saja. Saya tetap bersolawat. Saya juga rutinkan mendengarkan maulid Sim to Duror juga, walaupun sambil kerja pakai headset maulid karya Habib Ali Habsyi, karena di situ banyak doa-doa yang dipanjatkan, termasuk doa lunas hutang dan dalam kesempitan. Mbak, sekalipun masalah saya dan suami belum selesai, Allah banyak kasih kemudahan kepada saya untuk sedikit demi sedikit memberesi masalah hutang. Tahajud, ajat, qobliyah, subuh, duha, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya itu kunci pertolongan Allah kepada kita. Perbanyak sholawat, karena dalam hidup kita tidak bisa tanpa Allah dan kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW. Sekian testi saya mbak, doakan semua masalah saya segera selesai. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, amin. Wassalamualaikum mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Ayu. Mbak Ayu di mana? Tapi sih Mbak Ayu nggak ngasih tahu ya ada di mana dirimu Mbak Ayu ya. Kau tinggal di mana Mbak Ayu ya. Masya Allah banget ya teman-teman. Buat para suami dengerin ya, kalau ada bapak-bapak yang nonton ya, jangan merasa udah ngasih duit ya terus selesai. Cukup nggak cukup, harus cukup. Jangan, tahu juga dong kebutuhan rumah tangga tuh kayak gimana. Jangan seenaknya aja sampai istrinya bingung pontang-panting nyari tambahan, ujung-ujungnya ngutang. Ntar giran utangnya udah banyak, kelilit, ditinggalin. Bener-bener nih bapak-bapak yang kayak gini nih ya. Tolong dibuka mata hatinya bapak-bapak yang seperti ini ya. Kasihan loh istrinya, udah pusing ngatur uang gak cukup, harus ngutang, ujung-ujungnya ditinggalin. Bener-bener deh ya. Dan untuk para ibu-ibu yang udah terlanjur ditinggal suaminya gara-gara utangnya juga bukan buat poya-poya. Utangnya itu untuk kebutuhan rumah, terus ditinggalin begitu aja. Tenang, kamu bisa. Ibu-ibu tuh hebat, perempuan tuh hebat, bisa ngejalanin semuanya sendiri, bisa ngelunasin utangnya insya Allah, bisa tetap ngasih makan walaupun suaminya nggak ngasih makan lagi setelah meninggalkan begitu aja, insya Allah bisa. Insya Allah semuanya bisa dijalanin. Yang penting apa? Jangan pernah lepas dari sholat, istighfar, sholawat. Jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau udah deket sama Allah, insya Allah segala sesuatunya mudah, segala sesuatunya beres. Walaupun perjalanannya, prosesnya ya tidak semudah yang diucapkan. Aku tahu, ngerasain dicaci maki, ngerasain malu, ngerasain deg-degan, tapi insya Allah semuanya indah. Dan kalau kita ikhlas ngejalanin itu semua, insya Allah ada balasannya dari Allah, ada hadiah indah yang sudah Allah siapkan buat teman-teman, buat kamu, buat kita ya. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Ayu. Kita doakan semoga Mbak Ayu lancar terus rezekinya, lunas utang-utangnya. Oh ya, ngebahas masalah rumah ya, rumah-rumah. Nih, kan nggak boleh ya kalau kita riba, rumah kan riba, kok jadi dimudahin. Itu tadi teman-teman, barangkali mbaknya waktu ngambil rumah nggak tahu kalau itu riba. Kalau zaman dulu tuh kita nggak tahu loh, karena minim sekali ya ilmu tentang riba zaman dulu ya. Kita kan taunya, bukan kita, aku lah ya, taunya riba itu minjem ke rentenir, bayarnya minjemnya 1 juta, bayarnya 2 juta. Itu aku taunya begitu rentenir. Tapi kalau KPR aku ya nggak tahu tadinya teman-teman. Makanya kenapa kok tapi akhirnya setelah aku tahu ya udah stop riba. Apalagi di situ ada orang tua yang nggak ngebolehin ya, mbaknya kan sama orang tuanya jangan sampai rumahnya kelelang. Ada pesan dari orang tua, jangan sampai kelelang. Kan nggak mau juga bikin orang tua jadi sedih. Ya udah minta tolong sama Allah yang terbaik. Akhirnya Allah mudahkan,
rumahnya nggak jadi kelelang. Masya Allah tuh. Ya, yang penting jangan nambah riba baru Mbak. Udah cukup di situ, di rumah aja ribanya. Jangan buka riba yang lain. Kan udah ditolongin sama Allah nih, jangan buka riba yang lain supaya apa? Riba ini nanti selesai dan tidak ada riba-riba berikutnya. Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ayu lunas semua utang-utangnya ya, amin. Dan semoga lancar terus rezekinya buat ngebiayain anak-anaknya ya, walaupun suaminya nggak mau tahu pada saat ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti suaminya akan berubah jadi lebih baik lagi, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.